Halo Putra Pertanian, selamat datang di wilayah S1 Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu gedung Faperta Unpad yang dimana nantinya teman-teman akan kesini kalau misalkan teman-teman mengurus tentang KRS, kemahasiswaan, surat-surat, dan masih banyak yang lainnya. Mau tahu ada apa aja di dalam? Masuk-masuk aja yuk! Nah, sekarang kita sudah berada di dalam gedung Dekanat Faperta Unpad. Ayo kita coba telusuri ya, sehingga teman-teman semua bisa mengenal seluk-beluk tentang kampus barunya. Karena pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita lagi ada di lantai 1 gedung Dekanat. Di sebelah kanan itu ada program pasar sarjana, yang sebelah kiri itu ada ruang sidang S3. Mau tahu ada apa aja dalamnya? Lebih lanjut, kita masuk aja. Oke, tadi sudah disebutkan kan bahwa di sini ada ruang sidang S3. Nah, bisa dilihat nih di belakang saya itu ada tempat ruang sidang S3. Jadi nanti bagi mahasiswa S3 yang ingin sidang dan ingin lulus, jadi mereka harus sidang di tempat ini. Setelah tadi kita dari ruang sidang S3, sekarang kita sedang ada di dalam ruangan program studi pasarjana S2. Jadi di belakang saya itu ada ruang kepala program studi magister. Selain ada ruang KPS magister, di sini juga tersedia ruang kelas, dan biasanya ruang kelas ini digunakan untuk mahasiswa S2 belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian juga jadwalnya di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dua kode ini. Di sini ada dua kode, yang atas dan yang bawah. Tetapi yang sekarang digunakan adalah kode yang bawah yang warna putih. Saya jelaskan ya. 0201 ini adalah Unpad Jatinangor. 04 ini ada gedung S1. 21 ini adalah gedung Dekanat. Jadi gedung Dekanat ini mempunyai nomor kode 21. 01 ini ada berada di lantai 1, serta 10 itu adalah nomor ruangannya. Jadi ruangan ini nomor 10. Nah, kenapa masih ada yang atas? Karena dosen-dosen menganggapnya bahwa mereka masih menghafal yang atas, bukan yang bawah, karena yang bawah terlalu panjang. Oke Putra Putri, sekarang saya sedang berada di ruang Student Center Pasca Sarjana. Biasanya ruangan ini digunakan oleh mahasiswa S2 dan S3 untuk berbincang, mengerjakan tugas, mengobrol dengan dosen, dan sebagainya. Nah, setelah tadi kita berkeliling di lantai 1 isinya ada apa aja, langsung aja kita ke lantai 2. Pasti banyak banget nih ruangannya. Langsung aja yuk! Nah Putra Putri, sekarang saya sudah berada di lantai 2 gedung Dekanat. Yuk kita explore aja yuk! Oke, sekarang kita sedang berada di depan ruang pimpinan Faperta nih, yaitu Bapak Dekan Pak Sudarja. Biasanya ruangan ini digunakan oleh mahasiswa kalau misalkan mahasiswa itu punya urusan dengan Bapak Dekan. Nah, nanti ada Ibu Sekretaris saya yang membantu kalau misalkan ingin bertemu Bapak Dekan. Nah, tadi kan udah nih ada di ruang dekan. Sekarang kita lagi berada di depan ruang wakil dekan, yaitu Bapak Denny Koryadi. Biasanya ruangan ini digunakan untuk mahasiswa kalau misalkan mahasiswa tersebut mempunyai urusan dengan Bapak Denny tentang kemahasiswaan, seperti itu. Ada ruangan Kaprodi D4 Agroteknopreneur, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arif Soleh, SPMAGRSC. Nah, kalau tadi ada ruang Kaprodi Agroteknopreneur, sekarang ada ruang Ketua Program Studi Agroteknologi, yaitu Bapak Nono Karsono. Sama kayak tadi, buat anak aja yang punya urusan dengan Bapak Nono Karsono, bisa ke dalam ruangan ini. Ada ruangan manajer akademik dan kemahasiswaannya, yaitu Bapak Noladi. Lalu ada ruangan manajer riset pengabdian masyarakat inovasi kerjasama, yaitu Ibu Erna. Serta ruangan manajer tata kelola perencanaan dan data, yaitu Bapak Budi. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di ruangan SBA, yaitu ruangan yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa. Ada ruangan SBA atau subbagian akademik yang nantinya para mahasiswa akan sering ke sini untuk mengurus segala urusan mengenai akademik seperti KRS, nilai, pengajuan sidang, pengajuan wisuda, dan lain-lain. Di lorong sebelah kanan ada beberapa ruangan, yaitu ruangan sarana prasarana, ruangan keuangan, dan ruangan arsip. Oke, sekarang ada hal menarik dari Faperta, yaitu adanya dispenser ini.
dispenser ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil minuman. Jadi nanti mahasiswa yang buat tumbler sendiri akan ngambil minumannya di sini, dan ini isinya air putih ya, nggak ada yang lain. Di sini tersedia air panas, air dingin, air sedang, pokoknya macam-macam lah. Nah, seru kan keliling gedung dekanatnya? Gedung-gedung lain nggak akan kalah seru loh. Yuk langsung ke gedung yang selanjutnya. Putri Pertanian, selamat datang di wilayah S1 Faperta. Jadi sekarang ini aku ada di depan gedung HPT atau Gedung Hama Penyakit Tumbuhan. Kepo kan di dalamnya ada apa aja? Yuk ikut masuk. Nah, sekarang kita udah ada di dalam gedung HPT. Jadi untuk gedung HPT sendiri ada 2 lantai. Yang pertama lantai 1 dan yang kedua lantai 2. Untuk lantai 1 sendiri ada beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang sidang, ada ruang dosen dan sekretariat jurusan. Untuk ruang dosen biasanya ditempati oleh dosen-dosen yang berfokus pada peminatan HPT, dan untuk ruang sidang biasanya ditempati oleh mahasiswa yang peminatannya HPT. Untuk sekjur juga sama, berfokus yang peminatannya HPT. Di gedung HPT lantai 1 juga ada ruangan Kepala Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Cepi Nasahi MS. Nah, kalau kalian lihat di tiap ruangan itu ada kode. Untuk kodenya itu 0201, 0424, 0107. Untuk 0201 itu adalah wilayah 4 Jatinangor. 04-nya itu wilayah S1 Faperta, 24-nya itu kode gedung HPT, 01-nya itu lantai 1, 07-nya itu nomor ruangan yang berarti ruangan 7. Nah, selain ada kode yang 02, 01, 04, 24, 01, 07, ada juga nih yang ditempel di tiap pintu ruangan, yaitu E03JT 0107. Apa sih bedanya? Jadi untuk yang E03JT 0107 itu kode ruangan lama, yang dimana dosen senior itu lebih hafal kode ruangan yang lama. Nah, untuk mempermudah mahasiswa dan dosen senior, jadi ditempel aja deh dua-duanya. Nah, untuk lantai 1 segitu aja sih. Sekarang kita naik ke lantai 2. Yuk kita naik. Nah, kalau di lantai 2 sendiri, kebanyakan itu ruangan laboratorium. Ada lab penyakit, lab hama, lab toksikologi, dan lab-lab lainnya yang berhubungan dengan HPT. Selain itu, ada juga ruangan sidang yang digunakan oleh mahasiswa yang peminatannya HPT. Kalau dari lantai 2 gedung HPT, kalian bakal ngeliat ruangan ini. Jadi ruangan ini tuh adalah Sekre Kelintan. Kelintan itu apa ya? Kepo kan? Ikutin kegiatan selanjutnya biar tahu ya. Nah, paling segitu aja sih informasi dari gedung HPT. Sekian dari gedung HPT, kita next ke gedung selanjutnya. Dadah! Halo putra-putri pertanian, selamat datang di Gedung Sosial Ekonomi atau biasa kita sebut dengan Gedung Sosek. Ayo masuk. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 1 Gedung Sosek. Di sebelah kanan aku terdiri dari beberapa laboratorium, dan di sebelah kiri aku yang pertama ada laboratorium komputer. Di sebelahnya ada Agrimart. Apa sih Agrimart itu? Agrimart itu salah satu program kerja dari Himpro Agri. Penasaran kan? Makanya ikutin terus videonya ya. Lalu di sebelahnya ini ada sekrenya Himpro Agri. Himpro Agri itu adalah himpunan untuk mahasiswa agribisnis. Dan yang di ujung ada 2 kelas. Nah, 2 kelas ini bisa digabung dan biasa kita sebut dengan kelas kereta. Nah, sekarang aku udah ada di depan ruang kelas. Ini ada kodenya, kita review dulu ya. 0201 itu artinya Unpad Jatinangor.
04 itu untuk S1 Faperta, 26 itu kode gedung sosial ekonomi ini, 01 itu lantainya, dan 10 itu nomor ruangannya. Nah, sekian dulu dia buat di lantai 1. Kita ke atas ya. Nah, Putra-putri pertanian, sekarang kita udah ada di lantai 2. Ayo ikutin aku. Jadi di lantai 2 ini ada ruangan ketua program studi agribisnis. Lalu ada sekretariat jurusan. Sekretariat jurusan ini berfungsi sebagai tempat untuk ngambil absen, daftar sidang, dan juga ngambil surat magang. Nah, setelah itu ada ruangan dosen dan juga ruang sidang. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 3 nih. Di belakang aku udah ada aula. Aula ini biasa disebut dengan aula sosek. Biasanya aula ini dipakai buat kelas-kelas besar dan juga acara-acara kampus. Nah, sekian dari gedung sosek. Ayo kita ke gedung selanjutnya. Nah, untuk gedung yang satu ini namanya Student Center atau SC. Nah, kalau misalnya di Student Center ini ada 2 lantai. Yang lantai pertama itu ada pojok kita, atau penjualnya kita bisa sering sebut Mang Apun. Ada juga sekre yang terdiri dari perhimpunan, ada juga ruangan BEM dan BPM. Lalu di depannya ada tempat nongkrong yang biasanya digunakan oleh anak Faperta untuk mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perhimpunan. Nah, untuk di lantai 2-nya sendiri itu ada 1 ruangan di mana bisa dibilang itu aula kecil. Nah, untuk aula kecil SC itu biasa kita sebut dengan SC lantai 2. Nah, untuk SC lantai 2 itu biasanya kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Fakultas Pertanian. Contohnya seperti seminar atau perlombaan tingkat fakultas atau ospek biasanya dilakukan di SC lantai 2. Nah, setelah ngelewatin SC, kalian pasti lihat papan yang satu ini, yaitu papan norma. Nah, papan ini terdiri dari 10 norma yang diterapkan oleh keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian. Pokoknya anak Faperta pasti tahu deh. Nah, di sebelah papan norma ada yang namanya Balai Mandiri atau biasa kita sebut Balman. Nah, untuk Balman ini biasanya digunakan untuk kegiatan berskala besar dan kegiatan perhimpunan. Ada di gedung budidaya pertanian. Seperti yang kalian udah tahu, setiap gedung itu punya kodenya. Nah, untuk budidaya pertanian ini kodenya 29. Yuk sekarang kita lihat ke dalam. Nah, di sebelah sini ada ruang kelas, ruang sidang, sama ruang dosen. Di sini ada ruang dosen, ruang kelas, sama lab. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Sebelah sini ada lab hortikultura, ada ruang sidang, sama ruang dosen. Sebelah sini ada ruang dosen, ada ruang sekretariat jurusan, sama ada lab lagi di sana. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 ya. Nah, Himagro ini himpunan mahasiswa agronomi. Kalau kalian penasaran Himagro itu apa, tunggu video selanjutnya aja ya. Sekarang kita bakal ngejelasin lagi yang sebelah sana. Sebelah sana ada juga laboratorium benih. Di sana biasanya kita sambil kuliah, terus dijelasin kayak gimana praktikumnya gitu di sana. Terus ada juga ruang dosen.
Yeay, udah beres nih. Gimana? Asik kan? Kalian harus ingat ya, di dalam tadi ada ruang kelas, ada lab. Nah, nanti anak agro itu pasti banyak kelas dan praktikum-praktikum di sini. Jadi jangan sampai lupa kode ruangannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gedung selanjutnya ya. Yuk. Hai putra-putri pertanian, selamat datang di Gedung Tanah S1 Faperta Unpad. Di dalamnya ada apa aja sih? Yuk masuk. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Gedung Tanah nih. Gedung Tanah ini ada 2 lantai. Jadi di lantai 1 itu kebanyakan ruangannya itu laboratorium. Ada laboratorium bioteknologi dan biologi tanah, ada laboratorium kimia tanah, ada laboratorium kesuburan dan nutrisi tanaman, dan ada laboratorium fisika tanah. Laboratorium ini biasanya dipakai buat praktikum mata kuliah tanah dan juga biasanya dipakai buat penelitian mahasiswa tingkat akhir yang peminatannya tanah. Oh iya, jadi di setiap gedung itu pasti punya kode gedungnya masing-masing nih. Coba kita lihat lebar ruangan yang ada di gedung tanah ini. Jadi 0201 itu untuk wilayah Unpad di Jatinangor, 04 itu untuk wilayah kampus S1 Faperta Unpad, 14 itu kode untuk gedung tanah ini, 01 itu ruangannya berarti ada di lantai 1 dan 04 itu nomor ruangannya, berarti ruangan ini ruangan keempat di tanah. Nah, jadi di lantai 1 ini ada sekre himatan. Himatan itu apa sih? Penasaran kan? Tunggu ya di video selanjutnya. Segitu aja sih buat lantai 1. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada ruangan dosen, ada ruangan ketua jurusan tanah, ada ruang kuliah, ada laboratorium survei dan evaluasi lahan, ada sekretariat jurusan dan ada ruang sidang. Nah, sekretariat jurusan biasanya berfungsi sebagai tempat untuk mengurus segala urusan akademik seperti mengambil absen, terus mengambil surat magang dan daftar sidang. Selain itu, ruang sidang ini biasanya berfungsi sebagai tempat untuk pelaksanaan sidang bagi mahasiswa tingkat akhir yang peminatannya tanah. Juga ada ruangan Ketua Departemen Tanah dan Sumber Daya Lahan, yaitu Bapak Dr. Rija Sudirja, SPMT. Sekian informasi terkait gedung tanah. Jangan lupa diingat ya, kode gedungnya itu 14. Sampai ketemu di gedung selanjutnya. Dadah! Nah, sekarang udah ada di depan gedung multimedia dan perpustakaan. Nah, untuk gedung multimedia dan perpustakaan itu ada 3 lantai. Yang di lantai pertama itu ada perpustakaan. Nah, aku mau ngasih tahu cara minjem buku di perpustakaan. Yuk ikut! Saat ini sumber referensi ilmiah dapat diakses dengan mudah.
Sebagai penyedia sumber informasi, tentunya perpustakaan harus memberikan sumber referensi yang akurat serta dapat dipercaya sumber informasinya. Di zaman milenial saat ini, khususnya mahasiswa, banyak mengambil referensi digital. Unpad sendiri saat ini sudah berlangganan e-resource seperti Science Direct, ProQuest, Kisro, Cambridge University, dan sebagainya. Tentunya perpustakaan harus bisa menginformasikan sumber referensi tersebut kepada mahasiswa maupun dosen. Perpustakaan juga saat ini harus bisa berkolaborasi dengan dosen, seperti masuk dalam kegiatan akademik, misalnya perkuliahan metode penulisan karya ilmiah, penerimaan mahasiswa baru, MABIM. Selain strategi penelusuran, mahasiswa juga dapat diberikan pelatihan Mendeley untuk mengelola sumber referensi yang telah diperoleh. Tentunya pelatihan tersebut sangat berguna bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh rujukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Adri. Angkatan 2018. berapa belakangnya? 003. Salsa ya? Iya betul. Ya. Pinjam buku ya. Ya. Ini sampai 1 minggu ya. Oke Pak. Kalau nanti bisa diperpanjang lagi, tapi kalau pastinya harus ini kembaliin dulu. Mbak harus diperpanjangnya. Kalau enggak lewat karena ada sanksinya 1.000 1 hari. Ya. Siap. Oke. Makasih Bapak. Yuk sama-sama. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2 gedung multimedia dan perpustakaan. Untuk di lantai 2 sendiri ada perpustakaan dan lab komputer. Nah, di depan perpustakaan dan lab komputer ada bilik yang dimana isinya ada meja dan kursi. Nah, tempat itu bisa digunain buat mahasiswa ngerjain tugas atau nunggu. Nah, kalau di lantai 3 cuman ada satu ruangan, yaitu ruangan auditorium. Nah, kalau untuk auditorium sendiri, itu tuh digunain buat kelas-kelas besar, buat acara besar yang diadakan oleh Fakultas Pertanian. Contohnya, webinar, pola pembinaan, dan acara-acara lainnya yang berskala besar. Nah, untuk di lantai 3 cuman segitu aja sih. Nah, segitu aja buat lantai-lantai yang ada di gedung multimedia dan perpustakaan. Oh iya, aku ada info sedikit. Jadi, tiap gedung di Fakultas Pertanian itu ada kodenya. Khusus buat gedung multimedia dan perpustakaan itu, nomor kode gedungnya 15. Diingat ya, putra-putri pertanian, 15. Halo putra-putri pertanian, gimana keliling-keliling gedung di S1-nya? Seru kan? Nah, sekarang kita ini lagi ada di gedung terakhir yang ada di wilayah S1 Fakultas 4. Namanya itu Gedung X Aktif. Kenapa sih dinamain Gedung X Aktif? Jadi dulu itu Aktif itu masih jadi bagian dari Fakultas. Tapi karena sekarang mereka memisahkan menjadi fakultas sendiri, jadinya gedung ini punyanya Fakultas. Kalian kepo kan di dalamnya kayak gimana? Sekarang kita masuk yuk! Nah, sekarang kita lagi ada di dalam gedung eksekutif Fakultas 4. Nah, seperti gedung-gedung sebelumnya, gedung eksekutif ini juga punya kodenya sendiri, yaitu 32. Untuk gedung eksekutif ini, dia punya 3 lantai. Nah, sekarang kita ini lagi ada di lantai pertamanya. Untuk di lantai pertamanya ini, ada laboratorium analisis tanaman dan pasca panen hortikultura, dan laboratorium kultur jaringan unit teknologi benih. Segitu aja untuk di lantai 1. Sekarang kita ke lantai 2 yuk. Nah, sekarang kita ini udah ada di lantai 2 eksekutif. Di sini ada apa aja sih? Yang pertama, di sini tuh ada 2 ruang kelas yang biasanya dipakai pembelajaran untuk anak-anak agroteknologi, anak agribisnis, atau bahkan anak agroteknopreneur. Dan yang lain itu ada laboratorium dari Departemen Hama dan Penyakit Tanaman. Nah, segitu aja info untuk lantai 2. Sekarang kita pindah ke lantai 3 yuk. Nah, sekarang kita udah ada di lantai terakhir dari eksekutif. Di sini itu ada satu ruangan kelas yang biasanya dipakai buat kelas-kelas yang digabungkan atau kelas-kelas yang mahasiswanya banyak. Selain itu, di sini juga ada laboratorium dari Departemen Hama Penyakit Tumbuhan.
Nah, sekian info-info yang bisa kalian dapetin dari gedung eksekutif. Kalian jangan lupa ya, kode gedung eksekutif itu 32. Nah, sekarang kita udah beres nih buat wilayah S1. Sekarang kita pindah ke D3 yuk.